Shalom, senang berjumpa dengan saudara di hari yang baru ini. Beberapa waktu yang lalu saya tidak sempat menjumpai saudara, dan sekarang saya ingin membagikan kebenaran firman Allah. Ya, sebuah renungan yang singkat. Dari mana asal kata Israel, siapa yang pertama menyebut kata Israel, dan apa yang kita bisa ambil dari renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 32, ayat 27 sampai 28 berbunyi seperti ini. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah awal mula kata Israel. Ya, ada dalam Kejadian pasal 32 ayat 27 sampai 28. Yakub berubah nama menjadi Israel. Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah yang pertama kali menyebut nama Israel di dunia ini? Maka dari ayat yang kita baca, jelas sekali bahwa pertama kali nama ini muncul dari Allah sendiri. Yaitu dari nama Yakub berubah menjadi Israel, sesuai dengan apa yang dikatakan malaikat Allah atau Tuhan sendiri. Mari kita lihat cara pembagian tanah di 12 suku Israel. Yang pertama, Israel menggunakan sistem patrilineal. Artinya, tanah diwariskan melalui garis keturunan laki-laki. Dina, anak perempuan dari Lea, maka dia tidak mendapatkan warisan. Dan juga saudara yang dikasih Tuhan, ada suku Lewi tidak mendapat bagian dalam pembagian tanah. Suku Lewi ini dipilih langsung oleh Tuhan, dipilih langsung oleh Allah untuk pelayanan di bait suci sebagai imam. Tapi saudara harus ingat bahwa suku Lewi ini tetap diberikan 48 kota. Saudara bisa baca itu dalam Yosua pasal 21 ayat 1 sampai 42. Nah, suku Lewi ini ditempatkan di tengah-tengah 12 suku Israel. Saudara perhatikan, ada 12 suku yang mendapat pembagian tanah ini. Nah, saudara, mereka adalah Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Sebulan, Efraim, Manase, Benyamin, dan Naftali, Gad, dan Aser. Nah, saudara perhatikan bahwa Yusuf dan Lewi tidak ada dalam nama-nama ini. Tapi saudara, Yusuf mempunyai 2 orang anak, yaitu Efraim dan Manase. Sekarang kita akan melihat alasan Yakub memberikan hak waris penuh. Jadi hak waris penuh kepada kedua anak Yusuf. Yang pertama, karena Ruben, anak pertama daripada Yakub ini, telah mencemari tempat tidur ayahnya, di mana dia mendekati Bilha, gundik ayahnya. Karena itu saudara, hak kesulungan yang dari Ruben berpindah kepada Yusuf. Alasan yang lain adalah Yusuf adalah kesayangan daripada Yakub. Jadi tetap ada 12 suku, saudara, yang ada dalam pembagian tanah-tanah di Israel tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam renungan ini saya ingin memberitahukan kepada saudara, jadilah seperti Yakub, ya. Apapun latar belakang saudara, Yakub yang dulunya adalah penipu, begitu dia bertemu Tuhan, diubahkan hidupnya, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kiranya engkau juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bawa pergumulanmu, bawa kesulitan hidupmu pada Tuhan. Yakub tidak melepaskan Tuhan. Dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Dan Tuhan memukul pangkal paha Yakub, dan kemudian Tuhan memberkati Yakub. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetap berharap kepada Tuhan. Dialah andalan hidup kita. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Dan jangan berhenti berharap sampai Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Ya, tetap semangat dalam hidup ini. Ada Tuhan Yesus yang tetap setia menyertai dan memberkati kita semua. Katakan amin.